Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ma tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu annahu qala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat, taufik serta hidayahnya, rahmatnya, sehingga kita masih dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan, dari alam kebodohan menuju alam yang terang benderang penuh hidayah sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merupakan kewajiban seorang khatib untuk senantiasa mengingatkan kepada diri khatib sendiri dan kepada kaum muslimin semuanya agar kita mari senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa dan dalam makna dan arti yang sebenarnya pula, dengan mengerjakan segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan apa yang dilarang darinya. Dan tentunya termasuk yang dilarang oleh beliau alaihi salatu wassalam, mengerjakan amal ibadah yang tidak ada contoh dan tuntunan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha shadidul 'iqab." Dan ambillah apa yang datang dari Rasulullah dan tinggalkanlah apa yang dilarang darinya. Bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita umat manusia mempunyai tujuan yang besar, tujuan yang agung, yaitu agar kita semua senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Az-Zariyat ayat 56. Agar kita senantiasa semangat, agar kita senantiasa nyaman dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan fasilitas kepada kita, yaitu berupa nikmat yang amat sangat banyak. Karena sesungguhnya kebahagiaan kita tidak akan pernah kita dapatkan kecuali kita dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan segala perintah dan menjauhi larangannya.
Maka daripada itu kita senantiasa diperintahkan untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb, sembahlah Tuhan yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, agar kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan dialah Allah yang telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan. Sebagian besar bumi adalah hamparan dan sebagian kecil bukit dan lain sebagainya, agar kita dapat nyaman dalam berjalan, mencari nafkah dan lain sebagainya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit sebagai atap, sebagai bangunan. Dan kemudian menurunkan air hujan dari langit. Dan oleh sebab air hujan itu Allah tumbuhkan biji-bijian, buah-buahan sebagai rezeki yang dapat kita makan, agar kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu janganlah membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu membuat sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, menyembah sesembahan lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita melakukan yang demikian, padahal kita mengetahui yang menciptakan alam semesta dan kita semua adalah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan di atas tadi, bahwasanya Allah memberikan fasilitas kepada kita agar kita nyaman dalam beribadah kepadanya, yaitu kita diberikan berbagai macam nikmat yang amat sangat banyak. Apabila kita hitung nikmat tersebut, pasti kita tidak akan pernah dapat menghitung nikmat tersebut. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti kalian semua tidak akan pernah dapat menghitung nikmat tersebut. Sebagaimana kita berikan salah satu contoh saja, bagaimanakah nikmat oksigen yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menghirupnya secara gratis dan mudah kita menghirupnya. Bayangkan apabila satu saja nikmat itu Allah cabut dari kita. Tatkala kita ingin menghirup oksigen, kita harus bayar. Sebagaimana tatkala saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit menghirup oksigen harus dengan bantuan alat pernapasan. Apabila kita dalam seumur hidup kita, dari kita lahir sampai kita meninggal dunia, oksigen saja harus kita bayar, berapa banyak yang harus kita siapkan dengan satu nikmat saja. Apalagi dengan nikmat-nikmat yang lain, nikmat mata, mulut, tangan, kaki dan lain sebagainya. Maka daripada itu sepatutnya lah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan diuntungkan oleh sebab ibadah kita tersebut. Yang diuntungkan tentunya kita sendiri. Apakah kita ingin menjadi hamba Allah yang beruntung di dunia dan di akhirat, ataukah malah ingin menjadi orang yang celaka? Apabila kita ingin menjadi hambanya yang beruntung, maka daripada itu kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha." Apabila kalian berbuat baik, menaati Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya, maka daripada itu kebaikan itu akan kalian dapatkan. Dan apabila kalian berbuat buruk, berbuat maksiat dan lain sebagainya, maka keburukan yang akan kalian dapatkan di dunia dan di akhirat. Terangan tersebut Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Bani Israel atau surat Al-Isra ayat yang ke-7, dan masih banyak ayat yang senada dengan keterangan demikian. Maka daripada itu tentu kita harus menyadari bahwasanya seluruh umat manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan pernah diuntungkan dengan sebab ibadah kita tersebut. Dan kemudian sebaliknya, apabila semua umat manusia dari Nabi Adam sampai orang terakhir semuanya membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun tidak akan dirugikan. Apabila kita ingin beruntung, maka senantiasa kita beribadah kepadanya.
senantiasa menaati perintahnya dan senantiasa menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya semua dari kita akan merasa bangga, akan merasa senang apabila kita dikatakan Anda bagaikan malaikat. Karena kita tahu bahwasanya malaikat senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam tanpa henti-hentinya. Maka malaikat dipandang umat manusia dan seluruh umat bahwasanya malaikat itu adalah umat yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ingin menjadi umat yang istimewa juga, dan tentu kita bisa, maka daripada itu kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun." Para malaikat tersebut senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepadanya siang dan malam tanpa henti-hentinya. Surat Al-Anbiya ayat yang ke-20. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian sebaliknya, apabila kita dikatakan Anda bagaikan iblis, tentu kita merasa benci kepada orang tersebut atau marah dan lain sebagainya, tidak suka dengan pernyataan tersebut. Karena kita tahu bahwasanya iblis senantiasa memaksiati Allah Subhanahu wa taala, membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan senantiasa membujuk umat manusia agar senantiasa membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada seorang pun yang mau dikatakan Anda bagaikan iblis, karena semua manusia memandang bahwasanya iblis adalah makhluk yang sangat buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu kita harus memilih, kita mau yang mana? Apakah kita ingin menjadi orang yang beruntung atau malah yang celaka? Ketahuilah bahwasanya manusia diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa taala dua jalan. Wa hadainahun najdain, dan kami hidayahkan kepada manusia dua jalan. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan kami ilhamkan kepada jiwa tersebut sifat fujur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ingin sebagaimana malaikat yang menjadi hamba yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, mari kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama ketika mendefinisikan, mengartikan apa itu ibadah, para ulama mengatakan bahwasanya al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwali wal af'ali adh-dhahira wal batinah. Ibadah itu mencakup sebuah nama yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dari perkataan dan perbuatan yang tampak dan tidak tampak. Tentunya perkataan dan perbuatan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka daripada itu, janganlah kita menambah-nambah ibadah kita. Kita menganggap ini baik ataupun itu baik. Ketahuilah bahwasanya semua kebaikan, semua amal ibadah yang mendekatkan ke surga semuanya telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lailuha kanaharuha, malamnya bagaikan siang saking tampaknya. Dan sudah dijelaskan semua yang mendekatkan kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tersisa sedikit pun. Semuanya telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Al-Maidah ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya agama ini telah sempurna, maka janganlah kita tambah-tambah. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua, agar kita senantiasa semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nisairil muslimin wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim.
fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wat wa yaqdil hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.